Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Kak. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Yang masih berdiri silakan duduk. Berdiri, Dri. Tuh. Oke. Jadi gimana sehat semua ini? Alhamdulillah kurang sehat. Tadi belajar apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu. Hidayah. Agama Kristen. Oke. Jadi untuk pertemuan kita kali ini mereka akan memberikan layanan. Ini merupakan layanan bidang pribadi. Tapi membangun kebiasaan hidup terdakwa. Nah, kalau kira-kira kalau dari topik ini kira-kira kita mau bahas tentang apa? Pola hidup sehat. Ya. Jadi Bro. ini menyangkut mengenai bagaimana adik-adik sekalian mengatur waktu, mampu mengatur waktu dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebelum kita mulai layanan, mohon kekerasnya demi doa dulu. Mana juga Islam tadi? Tolong marilah kita membaca doa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Sudah dimulai. Sudah selesai. Oke, baik, terima kasih untuk kekerasnya. Namun sebelum kita masuk di materi juga, maka kamu kasih deskripsi. Jadi silakan dulu semuanya. Jangan lagi kurang sehat. Stand up. Oke, silakan berdiri semuanya. Jadi speakingnya itu kalau kakak bilang lebih semangat. Suara boy. Luar biasa. Semangat. Suara boy. Oke, sudah mulai dulu. Pikiran suara. Semangat. Sedikitnya itu siang malam, pagi siang malam. Kalau saya bilang pagi tepuk satu kali, kalau tepuk siang 2 kali, tepuk malam tidak bunyi. Tidak sampai ini saja. Oke? Oke, kita mulai ya. Tepuk malam. Tepuk siang. Tepuk siang. Pagi. Malam. Pagi. Malam. Siang. Siang. Malam. Oke, sekali lagi. Tepuk siang. Siang. Pagi. Malam. Oke, satu kali lagi baru sudah. Oke, bagus lagi ya. Tepuk siang. Pagi. Pagi. Siang. Pagi. Pagi. Malam. Oke, baik. Teruskan semuanya. Oke. Kita masuk ke materi dengan topik membangun kebiasaan hidup terdakwa. Nah, siapa yang di sini yang masih susah atur waktunya? Baik itu waktunya mau belajar, Rahasia. siap ke sekolah, atau masih kayak masih kewalahan dalam mengatur waktu di sini. Siapa? Mansura. Jadi semuanya sudah bisa semua atur waktunya dengan baik.
waktu apa lagi? Oke, mengatur waktu. Oke, apa lagi? Membatasi. Batasi ya. Menghargai. Menghargai waktu ya, ya. Menghargai waktu ya. Jadi manajemen waktu yaitu kemampuan untuk bagaimana kita mengelola waktu kita dengan baik, bagaimana kita bisa menentukan prioritas yang sejatinya yang paling perlu untuk kita lakukan dahulu, atau bisa dibilang apa yang menjadi paling penting untuk dilakukan terlebih dahulu, terus dengan apa yang mungkin agak belakangan kita kerja atau belum terlalu penting untuk dilakukan. Nah, manajemen waktu itu merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengetahuan dan pengawasan produktivitas waktu. Jadi manajemen waktu itu kemampuan kita dalam tadi bagaimana kita mengelola waktu kita dengan sebaik-baiknya. Jadi kegiatan kita dalam sehari itu dari bangun pagi sampai tidur lagi itu dapat kita lakukan dengan baik. Nah, mengatur waktu menjadi tantangan yang luar biasa buat adik-adik sekalian sebagai pelajar. Bagaimana adik-adik mengatur waktu kalian untuk belajar, mengerjakan tugas, membantu orang tua, mengikuti organisasi yang ada di sekolah. Nah, terkadang karena tidak bisa mengatur waktu dengan baik, adik-adik jadi tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik di rumah. Kayak ada PR dari dulu, tidak ada waktu untuk mengerjakan itu. Jadi alhasil tugasnya menumpuk karena tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Di sini kakak akan memberikan tips bagaimana mengatur waktu dengan baik agar tugasnya adik-adik ini bisa berjalan dengan baik. Ini menurut SIA 2023. Tips yang pertama, membuat jadwal harian. Kenapa kita perlu untuk membuat jadwal harian? Karena agar memudahkan kita kira-kira jam-jam sekian kita melakukan apa lagi, apa yang harus kita lakukan. Jadi membuat jadwal harian itu bermanfaat buat kita. Jadi adik-adik bisa membuat list, to-do list kegiatan-kegiatan dari bangun tidur. Pertama kan kalau kita adik-adik yang mau sekolah, mulai dari bangun tidur, siap-siap ke sekolah, mungkin ada yang sholat subuh dulu, di list memang terus kegiatannya supaya kalau memang ada organisasi yang diikuti bisa diikuti juga, tugasnya masih terus dikerjakan juga. Kemudian yang kedua, prioritaskan tugas. Maksudnya di sini tugas sebagai siswa kan tentunya ada banyak dari guru-guru pembelajaran. Jadi itu menjadi prioritasnya adik-adik. Maksudnya itu menjadi hal yang penting untuk kalian lakukan dulu. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang lain bisa kalian sisihkan di waktu yang masih memungkinkan untuk dilakukan. Karena jangan sampai waktu untuk mengerjakan tugas kalian pakai untuk melakukan hal-hal yang sejatinya tidak bermanfaat buat kalian. Contohnya, misal waktunya kerja tugas kalian main game, nongkrong dengan teman-teman di luar. Itu bagaimana adik-adik bisa memprioritaskan tugas. Jadi memprioritaskan juga itu kita harus tahu apa yang perlu untuk dilakukan, apa yang mendesak. Jadi ada 4 itu, mendesak dan mendesak, tidak mendesak, penting dan tidak penting. Jadi kalian harus tahu itu ya, dari kegiatan kalian dalam sehari itu apa yang mendesak harus dikerjakan, dia sangat penting. Kira-kira kalau misal ada tugas, ada kegiatan kalian yang itu misalnya ada tugas dengan kalian mau ikut organisasi, kalian mau pergi kerja kelompok atau ikut organisasi. Kira-kira kalau seperti itu yang mana kalian anggap penting dan mendesak, terus
mungkin penting tapi tidak terlalu mendesak, jadi kalian harus pikir itu. Jadi kayak misal bisa kalian bisa kerjakan dalam waktu yang sama ini, kerja tugas sambil itu organisasi. Jadi kalau seperti itu kalian harus menentukan dari kedua kegiatan itu yang mana menjadi hal yang mendesak dan perlu untuk diselesaikan. Kedua itu tetapkan batas waktu. Saat kita mengerjakan harian, ada batas waktunya. Misal dari bangun tidur jam 5 kan bangun sholat subuh di jam 5. Terus sudah sholat subuh, mandi, siap-siapnya jam berapa, berangkat ke sekolahnya mungkin jam 6.30, sampai sekolah jam 7 sampai jam pulang sekolah 12.45, pulang ke rumah. Kalian diatur nih batas waktunya, kayak misal jam sekian ikut organisasi, jadi jam sekian ini saya sudah pulang, jam sekian saya mandi baju orang tua. Jadi malam itu kalian atur waktunya untuk jam berapa kalian kerja tugas sampai selesai. Jadi kegiatan kalian dalam sehari itu harus baik. Namun kalian harus menyisihkan waktu juga sedikit. Jangan sampai ada kegiatan yang tidak terduga. Kita biasanya sudah susun list kegiatan, ternyata ada kayak misal busur di yang lain gitu sama orang tua. Jadi sisihkan juga waktu yang untuk keperluan yang besar. Kemudian tips yang keempat itu gunakan waktu luang dengan baik. Kalau kita sudah kayak misal sekolah ada kayak mata pelajaran yang kosong dan ada bukunya, manfaatkan waktu itu, misal baca, kerjakan tugas yang belum selesai, seperti itu. Jadi nantinya akan memperguna kalian nanti kayak tidak terlalu mendesak lagi untuk mengerjakan sesuatu. Jadi kayak dalam sudah list kegiatan atau terus dia di situ kayak nggak dikerjakan itu kegiatan tak kayak selesai begitu, manfaatkan itu untuk melakukan. Kemudian tips yang kelima itu belajar dengan efektif. Mengapa belajar dengan efektif itu sangat penting dalam waktu? Karena dengan kalian belajar dengan efektif itu mau waktu. Jadi belajar dengan efektif ini dapat membuat adik-adik sekalian bisa memanfaatkan waktu yang sudah kalian estimasikan untuk belajar, bisa terselesaikan dengan baik. Jadi dapat terselesaikan pada jam yang sudah adik-adik tentukan. Kemudian yang keempat itu istirahat yang cukup. Nah, mengapa istirahat yang cukup ini juga berpengaruh buat bagaimana adik-adik mengatur waktu, karena saat jam tidur kalian itu tidak sesuai dengan anjuran kesehatan, itu mengganggu kesehatan kalian. Jadi kalau kalian kurang tidur, jadi membuat kayak tubuh kalian juga agak lemas. Jadi melakukan aktivitas dalam sehari menjadi kayak malas, tidak ada semangat. Jadi kalian juga harus mengatur jam berapa saya sudah harus tidur kalau malam, jam berapa saya mau bangun. Walaupun mungkin di siang hari maupun siang, estimasikan memang waktunya. Jadi kegiatan kalian bisa berjalan dengan baik, apa yang kalian sudah bisa berjalan dengan baik, dan kalian juga mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Jadi itu juga membantu istirahat itu membantu pikiran kita menjadi lebih positif lagi. Nah, mengapa manajemen waktu itu penting bagi kita? Karena dengan yang tips-tips yang tadi itu, yaitu menjadwalkan harian, menentukan prioritas, mengatur batas waktu, memanfaatkan waktu luang dengan bijak, belajar dengan efektif, dan juga istirahat ini, adik-adik sekalian bisa memaksimalkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kalian
Kelompok satu itu dia akan pilih ikut paskibraka daripada ikut ulangan. Terus sebaliknya untuk kelompok dua dia akan pilih ikut ulangan harian daripada ikut. Jadi langsung saja kita kasih kesempatan untuk kelompok satu sampaikan argumennya. Jadi kelompok dua dengarkan. Dia wajib mengikuti seleksi paskibraka karena seleksinya tidak diadakan 2 kali. Apa yang dari tadi Dia harus mengikuti media dan nilai yang tidak sama. kamu kali Dilarang pada dia itu juga. Jadi dia wajib mengikuti seleksi paskibraka karena apa lagi bilang bilangan mata pelajaran kimia masih bisa disusul dengan media. tidak lama. Oke, jadi gimana kelompok dua? Sedang kok. Oke, silakan kelompok. Ya, apa tadi pertanyaannya? Lagi sama Sampaikan bilang argumennya. nilai yang harus dilakukan dia. Memang bisa dia. Siapa kasih nilai kalau lagi tidak dilapor yang rusak, sedangkan dia merupakan siswa yang berprestasi. Oke. Ada pertanyaanku. Lagi Woi. dibaca baik-baik. Ayo. Baca baik-baik. Baik-baik. Ya. Ulangan memang bisa remedial. Dari kanan selesai. Ulangan bisa ulangan memang bisa remedial. Tapi jika lebih memilih untuk ikut seleksi dan rekod nilai di rapor akan rusak, sedangkan dia merupakan siswa yang telah berprestasi. Oke. Silakan kelompok satu kembali. Kalau bisa nilai rapor nanti sini tidak ada bahasanya dibilang nilai rapor, tanya media. Kan kita ada ulangan. Bahasa ini bahasnya internet ulangan. Dia Ya, kalau memang ulangan. Jadi kalau semisal ini seleksi paskibraka juga penting untuk kita Indonesia bagaimana? Hei, sebab seleksi masih berapa masih ada seleksi tahun depan. Baca di situ. Kita juga aja di sana. Jadi kalau semisal nanti Oke. Bagaimana? Kelompok satu, silakan berikan angka. ranking bagaimana? Satu depan. Walaupun tahun depan kalau nggak lulus, Ulangan bisa aja. Bagaimana yang sana tadi? Silakan berdiri. ya berdiri Pak Syah. Iya. Oke. Baik. Terima kasih untuk Oke. Jadi kira-kira dari diskusi tadi apa yang kalian bisa ambil pelajaran? Nah, dari diskusi yang kalian lakukan tidak mencari siapa yang betul, tapi ini lebih mengarah bagaimana kalian menentukan prioritasnya kalian. Apa yang kalian anggap paling penting untuk dilakukan. Jadi kalian bisa memilih dari belakang, mohon diam. Jadi bagaimana kalian bisa menentukan yang mana hal yang mendasar dan di belakang. Woi, Mak. Ini Bu. Tidak. Mak. Tolonglah yang di belakang yang punya pinjam bicara baik-baik sama temannya yang tidak dia. Oh ya, Lu. Oke, lanjut. Jadi bagaimana kalian bisa menentukan prioritasnya kalian? Jadi tidak ada yang salah, semua ikut paskibraka silakan, semua ikut ulangan silakan. Tapi kalian harus tahu konsekuensi dari apa yang keputusan yang kalian ambil dari memilih dari kedua itu. Jadi ini melatih adik-adik bisa berpikir bagaimana apakah ini penting untuk saya lakukan, apakah ini tidak penting untuk saya lakukan. Jadi isi dari diskusi tadi itu seperti itu, bukan mencari siapa yang benar, siapa yang salah. penting belakang harian. Oke. Ini memang benar dia. Dia di hariannya. Baik. Untuk pemberian layanan dapat segera berakhir. Namun sebelum itu kakak akan mau kasih LKPD.
Nah, setelah membuat list, kalian catat juga pesan atau pesan selama pelayan-pelayan hal ini. Kayak kalau ada pesan, sempurna dari apa yang kalian lakukan saat pelayanan ini. Bisa pesan-pesan saja. Bagaimana perasaannya kalian setelah mengikuti pelayanan hari ini. Jadi, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu. Oke, sampai mulai saya kasih 10 menit. Silakan dituliskan karena masih ada tugas saya. Jadi silakan buat sudah list kegiatan dari pagi sampai kegiatan dari pagi sampai sekarang sampai tidur jadi silakan tulis pagi tas lebar diikutkan ya. Apalagi ya sudah. Hujan karena yang dah hujan biasa itu. Sudah nih Kak. Tulis alamatnya. Oke, baik. Untuk layanan kita sudah berakhir. Sebelum itu, saya ucapkan kepada adik-adik sekalian nyanyi nanti Indonesia. Oke, terima kasih buat adik-adik sekalian atas waktunya. Terima kasih juga atas partisipasinya selama layanan ini. Semoga